Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku tak semangat? Masya Allah. Pagi tadi makan ketupat. Siang nanti pakai nasi. Jawab salamnya tadi kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kuat. Kena lagi pantun. Selagi kurang 4 kena lagi pantun. Jalan-jalan ke Pulau Dompa. Di Dompa kita makan ikan bakar tenggiri. Jawab salamnya masih kurang kompak. Kita tambah lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, baru semangat. Biar aja cuaca gelap tapi hati kita terang gitu. Biar cuaca redup hati kita ceria. Kalau gitu, baru dapat bonus pantun satu lagi. Ini bonus nih, burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi di langit Papua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zawji dzakara wal untha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberi kesehatan kepada kita. Andai kita sakit, andai adik-adik ini adik-adik saya semua kan. Nah, ada yang tua saya nampak. Andai adik-adik sakit mungkin tak sempat datang sekarang sini dah. Tapi alhamdulillah Allah beri nikmat kesehatan, yaitu nikmat yang paling besar, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pembinaan motivasi bagaimana menghadapi kehidupan masa depan kita setelah berumah tangga. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Sebenarnya mohon maaf, sekarang yang semangat nampak saya kan, adik-adik kurang semangat. Sebenarnya saya yang sakit sekarang, saya sakit loh. Saya sakit, saya demam sekarang. Tapi mohon maaf, roh saya terasa demam. Yang sakit ini kan roh nih. Tapi kalau nampak melihat di luar yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, langsung sembuh. Lihat, naik bebo cucu cantik, bapak ganteng-ganteng. Kenapa cantik ganteng-ganteng? Seperti yang saya bilang di luar tadi, kalau sudah hati itu yang berbunga-bunga, hati yang ceria, gembira, nampak di luar berarti kaca-kaca muka. Betul tak? Kalau ada kaca di luar, semangat di luar, itu makanya nampak cantik semua. Besok selesai nikah belum tentu secantik ini nampak. Udah berkeriput lagi, ya marah-marah tiap hari kan. Mudah-mudahan tidak. Tapi bukan di sini, tempat lain. Jadi ini banyak semua wajah, saya lihat wajah-wajah surga semua nih. InsyaAllah. Salawat dan salam kita doakan kehirban junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat-sehat semua kan? Sudah makan semua tadi ni? Belum? Sama kita. Satu-satu. Saya belum juga. Pada kesempatan ini kita akan berbagi, kita akan berdiskusi
Artinya kami di depan ini tidak selalu lebih hebat daripada kawan-kawan daripada adik-adik. Kami tidak selalu lebih berilmu daripada adik-adik. Mungkin kawan-kawan adik lebih berilmu daripada kami. Cuman kita hanya berbagi sharing kita ya dalam membahas terkait persiapan menuju masa depan kita hidup sakinah mawaddah warahmah. Minggu muda, ceramah muda. Ya. Pada pagi ini memang saya lihat awan mendung, cuaca mendung, tapi kawan-kawan masuk. Kawan-kawan semua tetap ceria, tetap gembira. Kenapa? Karena hari ini adalah hari sudah memasuki gerbang kebahagiaan. Kawan-kawan rasanya tidak sabar. Kalau bisa sekarang aja nikah nih ya, lambat kali terasa. Senyum betul kan? Ketahuan. Hati ini tidak tanggung terasa. Hati perasaan terasa bahagia, perasaan terasa bergelora, wajah mata berkaca-kaca, hati ingin selalu ceria selalu. Kenapa? Karena perasaan sudah menuju kebahagiaan yang menunggu di depan. Kawan-kawan semua, insyaallah sebentar lagi akan menikah, itu. Orang yang akan menikah ini memang berbunga-bunga terus nih, berbunga ceria terus kemana-mana ceria. Padahal kemarin sebelum ngurus ini banyak masalah tuh, ini salah, itu salah, cemberut. Tapi udah selesai semua, itu ceria aja lagi. Waktu semua orang telepon dah, kawan-kawan ditegur semua. Ini saya menikah nih, tolong datang nanti ya, jangan sampai hadir. Jadi karena sudah berada di gerbang kebahagiaan, tentu hati kita ini menginginkan mendambakan kebahagiaan yang abadi. Betul tak? Kita menikah ini tujuan kita mendambakan hidup bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasti itu. Bukan hanya karena ingin cepat. Saya sebenarnya nikah cepat saja. Saya tidak ada hati saya nikah. Gimana lagi tertangkap? Saya takut tertangkap. Jadi saya apalah daripada banyak kali dosa. Ada dia itu, daripada banyak kali dosa biarlah nikah aja. Ada anak gitu? Banyak? Ada. Karena dia sudah sering bertemu, sudah sering berjumpa. Yang cewek udah sering ke rumah cowok, yang cowok udah sering ke rumah cewek. Jadi ibarat makanan kalau sudah dipeluk-peluk makanan itu udah enak. Betul dah. Nah itu, jadi daripada banyak dosa, biarlah saya nikah aja cepat. Nanti banyak dosa lagi. Itu masih banyak. Bagusnya bagaimana? Tak begitu. Kita ini nikah ini adalah mendambakan kehidupan gembira, ceria, samara tadi ya, samara, sakinah, mawaddah rahmah. Tapi saya menafsirkan tadi sakinah santai, samara santai, makan enak, marah selalu ceria, gembira. Nah itu kan. Kalau tafsir orang Padangnya
Ada orang Padang sini? Di mana? Coba tafsir orang Padangnya. Makan batang buah, tajiri lasuah, lalu pakai buah. Itu yang Semara tu. Makan batang buah, tajiri lasuah, lalu bakar buah. Paham yang kawan yang lain? Paham maksudnya? Makan batang buah cek dah. Kenapa batang buah cek itu makan banyak berarti sehat? Pikiran sehat, perasaan sehat, hati sehat. Kalau pikiran tak sehat, perasaan tak enak, kita sakit, tak mungkin banyak makan. Itu maksudnya makan batang buah. Tajiri lasuah berarti sel-sel yang ada dalam perut kita itu bagus, lancar, kan gitu. Lalu bakar buah. Kalau masalah ini sudah selesai semua, hati sudah senang, pasti tidur kita enak, nyenyak. Betul tak? Itu maksudnya. Jadi kita mendambakan kehidupan yang begitu, senang selalu, ceria selalu, gembira selalu. Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan kita. Nah, kemudian juga Allah menginginkan kita juga begitu. Allah juga menginginkan supaya kita bisa mendapatkan kehidupan bahagia sampai bertemu Allah nanti di syurga. Siapa mungkin Allah kan? Allah ingin apa kita tidak ingin? Ingin. Bagaimana cara Allah ingin? Pada surah yang dibacakan oleh Ustaz tadi, ahli tafsir menjelaskan wa min ayatihi dan min di antara sebagian ayatihi. Ayat itu kata-kata jamak, kata-kata mufradnya kalau satu ayat. Itu. Kalau ayatihi panjang ya berarti jamak. Artinya apa? Banyak di antara tanda-tanda, banyak isyarat-isyarat Allah, jalan-jalan yang Allah berikan, cara-cara yang Allah berikan banyak. Wa min ayatihi an khalaqakum, menciptakan kamu sebagiannya, min amsikum, dari diri kamu. Dari diri kita juga, manusia diciptakan oleh manusia melahirkan manusia. Betul, tidak ada manusia melahirkan kucing kan, manusia melahirkan kambing, tidak ada. Wa min ayatina min amsikum azwaja. Dan ini diciptakan dari diri kita, azwaja, pasangan litas kunu ilaiha. Halo, sedang ceramah. Jadi pasangan kita ini sama dengan kita. Itu tafsirnya. Kata ahli tafsir, Quraisyah, tafsir Marawi yang lain. Jadi azwajan litaskunu ilaiha, diciptakan pasangan-pasangan kita, suami atau istri, litaskunu. Nah, bentuk Allah menginginkan kita supaya mencapai bahagia hidup di dunia sampai akhirat, sampai ke surga. Nah, ini Allah turunkan ayat ini. Ini saya kasih jalannya ini kata Allah. Saya tunjukkan kata Allah. Apa jalannya? Waja'nakum litaskunu, waja'nakum mawaddatan warahmah. Yang pertama sakinah, waja'nakum mawaddah warahmah. Jadi untuk mencapai bahagia itu kan bahagia di atas nih sampai ke surga. Jalannya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk mencapai sakinah ada lagi 4 di bawahnya. Untuk mencapai sakinah itu, yang pertama dekat dengan Allah. Yang kedua pengertian. Yang ketiga sabar. Yang keempat kita selalu dekat dengan orang tua. Jadi bertangga-tangga dia. Apa arti sakinah?
Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, tapi belum rinci. Sakinah, sakana yaskunu, saknan, sukun. Kan ngaji pada semua kan? Kan ada dalam membaca ayat baris kan ada sukun. Ada sukun. Sukun kan? Tahu tak apa arti sukun tu? Tahu tak apa arti sukun? Buah sukun. Buah sukun. Ada sukun. Nak di mengaji itu ada baris fathah, baris atas, baris bawah, baris kasrah, baris dhammah, sukun. Kalau kita dari kecil baris apa? Mati, tanya kan? Ab misalnya. Barisnya apa? Sukun atau mati. Mati. Jadi sukun arti asalnya diam, tenang, mati, tidak bergerak, tidak berfungsi, tidak berjalan, pokoknya tenang saja. Itu arti asalnya. Makanya aina taskun, di mana kamu diam? Diam. Jadi sukun. Jadi sakinah, hati itu tenang, hati itu diam, hati itu tidak resah, hati itu tidak gelisah, hati itu tidak stres, hati itu tidak trauma, hati itu tidak buruk sangka, hati itu tidak mencari kesalahan suami atau tidak mencari kesalahan istri. Pokoknya hati itu tenang saja. Itu arti sakinah. Kenapa dia tenang? Berarti tidak ada yang membuat dia gelisah. Itu tidak ada yang membuat dia gelisah. Tapi misalnya suami kerja di PT, hari bulan pertama suami ngasih gaji ke istri full. Bulan kedua berkurang. Awalnya misalnya gaji 7 juta. Bulan kedua berubah jadi 6 juta. Tanya pada suami, kenapa abang tercinta? Kenapa kok kurang? Ini tadi membayar utang abang sama kawan. Kata membayar utang. Besok bulan ketiga kurang lagi dikit lagi, kurang 500. Bulan keempat kurang lagi. Timbul nak perasaan dari istri. Ini kenapa? Abang kenapa? Mas kenapa? Kenapa kok? Awalnya full, yang kedua kurang, yang ketiga kurang. Itulah abang tadi kami ada kegiatan, jadi abang paksa minjam uang kawan. Jadi minjam uang kawan, bayar utang sama kawan itu. Padahal sebenarnya mungkin bukan di situ, mungkin ada yang lain mungkin. Tempat pergi uangnya dari tempat lain, ya kan? Yang mana tahu bulan pertama itu dia kayak ke dormitory blok B, bulan kedua ke blok E, bulan ketiga ke blok R. Maka mana tahu. Saya tak nuduh ini. Gitu. Biasa saja, kadang-kadang ada begitu. Silakan masuk. Akhirnya perasaan istri curiga, tak tenang. Itu sakinah. Jadi kalau sudah tidak ada, 5 menit siap. Kalau sudah tidak ada perasaan curiga, perasaan cemburu, itu berarti tenang ya. Sakinah. Yang kedua mawaddah. Mawaddah itu terpenuhi semua kebutuhan fisik. Kok makan minum alhamdulillah cukup, makan cukup, minum cukup, rumah cukup, kendaraan cukup. Tanya orang apa kendaraan kamu? Motor. Cukup. Terus besoknya apa kendaraan? Mobil. Cukup. Pokoknya cukup lah. Pesawat.
helikopter cukup, pokoknya cukup semua. Tanya semua ada. Anda tahunya dia orang kaya. Pesawat pun ada, semua cukup. Artinya tidak mengurangi kebutuhan fisik. Itu artinya mawaddah. Kemudian warahmah. Rahmah itu perasaan kasih sayang yang muncul antara kita berdua. Tarik menarik kayak magnet. Yang laki-laki kalau tidak dekat istri stres, pikiran ke istri, yang istri kalau tidak dekat suami stres, keinginan dekat suami. Kalau ada yang tidak begitu, itu perlu dipertanyakan. Ya, kalau ada yang itu perlu dipertanyakan. Ya, masuk. Ya, silakan. Silakan. Sini langsung. Ikut apa? Iya. Dari kesehatan. Apa? Dari kesehatan bukan? Mau bikin juga. Bangunan juga. Oh. Nah, jadi sampai mana tadi? Ini Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ada sama-sama ini. Jadi kedua hati itu saling tarik menarik. Mohon maaf, kalau sudah cinta, pokoknya kalau tidak berdekatan bisa tidak makan. Oh gitu. Maksudnya kalau nak nampak si dia tuh lapar terus. Tapi kalau sudah nampak si dia kalau dekat kenyang terus. Walaupun tak makan dari pagi udah terasa. Makanya ini kan tak makan tadi tapi nampaknya kenyang terus nampak. Itu. Kalau ini mohon maaf tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu. Kalau kurang perasaan itu perlu dijaga. Berdua kita menjaga. Kenapa kok adik sekarang ini nampaknya sudah, kalau dekat abang sudah main HP ya. Kalau kemarin dekat abang tak peluk dikit, agak disayang dikit. Sekarang enggak lagi. Kenapa ni ada apa gitu kan? Perlu pertanyaan. Itu perlu dijaga. Jadi artinya rasa kasih sayang yang menjadi pengikat, menjadi lem antara keduanya. Itu artinya rahmah. Nah, jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau sudah tercapai baru bisa sampai mendekat kepada kebahagiaan menuju Allah. Nah, bagaimana bisa mencapai ke sakinah, mawaddah, warahmah? Ada lagi jalannya. Yang pertama, kata Allah, apapun permasalahan yang terjadi, apapun permasalahan. Kenapa? Karena kalau kita sebelum nikah ini tai onta nampak coklat aja gitu. Artinya nak mandi pun istri tetap cantik nampak oleh kita ya, maksud saya ni. Tetap cantik nampak. Tapi kalau sudah nikah beda. Sudah mandi, dia sudah harum-harum, sudah pakai lepon siti. Apa adik ini kayaknya nak semangat abang melihat ni. Berubah perasaan, berubah. Kenapa berubah? Karena kalau sudah milik kita beda dengan belum milik kita. Betul tak? Kalau belum milik kita, bagaimana rasanya nak mencicipi aja gitu. Enak aja terasa nampak. Kalau sudah milik kita, malas melihat. Itu kalau cinta dan sayangnya kuat. Tapi kalau cinta dan sayangnya kuat, semakin dekat semakin kuat terasa. Itu pula. Jadi kata Yakub
Nabi Yakub, kata Nabi Yakub, inna mashkubati wa huzni ila Allah. Apapun permasalahan yang terjadi padaku, kata Nabi Yakub, apapun permasalahan terjadi, pokoknya aku langsung saja aku ambil uduk dan aku langsung bentang sejadah dan di sanalah aku memohon kepada ya Allah. Apa ini permasalahanku ya Allah? Kemarin istriku ya Allah sebelum nikah dia sayang sekali padaku ya Allah. Saya selalu dicium-cium, saya selalu dipeluk-peluk. Tak boleh saya jauh dari dia. Tapi sekarang entah dengan HP dia mencium HP ya Allah. Kenapa entah diciumnya ya Allah? Kenapa enggak saya ciumnya ya Allah? Dia tolong. Jadi kata Nabi Yakub itu inna mashkubati wa huzni lahu. Apapun permasalahan terjadi, bentangkan tikatku, semuanya aku serahkan pada Allah semua. InsyaAllah selesai, ambil untuk salat. Ya, itu kesimpulan cerita aja tuh. Apapun permasalahan. Kemudian yang kedua, setelah ijab kabul, surah An-Nisa ayat 19, Allah menjelaskan setelah ijab kabul, ini Allah yang ngomong, setelah ijab kabul, kamu akan menemui pasangan kamu itu tidak seperti yang kamu temui sebelum nikah. Kalau sebelum nikah, ada anak jadra pasangan yang menampilkan jelek-jeleknya sebelum nikah? Saya gitu. Saya sengaja pakai jelek, baju jelek, tak perlu bisa. Iya, jarang begitu kan. Nak tanggung kita rapi terus waktu mau sholat masuk, kita langsung sholat. Kalau lelaki langsung azan ke masjid. Padahal sebelum ketemu kita, tak ada ke masjid gitu. Misalnya. Nah, dikala sudah nikah, kata Allah pada surah An-Nisa ayat 19, kamu akan menemui pasangan kamu itu tidak seperti yang kamu temui sebelumnya. Apa maksudnya? Seluruh perilaku dia itu nampak aslinya, nampak kekurangannya, nampak kelemahannya, nampak kesalahannya, nampak maksiat biasa, nampak. Nah, apa jawabannya? Saat itu hendaklah kamu sadari bahwa karena kekurangan suami itu, karena kekurangan istri itulah makanya kamu dijodohkan dengan dia. Ingat bahasa Kanda itu. Karena kekurangan itulah kita dijodohkan, bukan karena kelebihan dia. Coba saya tanya. Ada yang buat aqua misalnya kan. Ada penutup. Kalau tak bisa penutup ditutupkan, mungkin tak dipasangkan dengan aqua. Nggak mungkin kan? Kenapa tutupnya tuh dipasangkan ke aqua itu? Karena itu yang cocok. Sama dengan baut dengan mor. Baut dengan mor kan? Nah, kalau tidak sesuai mungkin dipasangkan. Nah, jadi kalau tidak ada kekurangan sini, mungkin kita tidak bisa masuk. Kalau tidak ada kekurangan istri, mungkin bukan kita pasangannya, mungkin ada lebih baik lagi dari kita. Betul tak? Kalau tidak ada kekurangan suami oleh kita, tidak ada kekurangan oleh kita maksudnya, pasti ada yang lebih cantik lagi pasangan dia sebenarnya. Kalau orang kaya lebih kaya lagi, berilmu lebih berilmu lagi. Betul tak? Makanya itu yang perlu dipahami. Kalau nampak kekurangan, kenapa kok istri saya ini lemah kali ini, ya diam. Sementara kita tegas, saya tegas orangnya, saya kuat disiplin. Karena kuat kita itulah maka dipasangkan dengan lemah. Kalau suami kurang disiplin, Allah berikan istri yang disiplin. Kalau suami kurang tegas, Allah berikan istri yang tegas. Kenapa? Untuk menjaga kelemahan suami itu. Suami karena dia berilmu, dia orangnya sabar, dia baik aja, orang tuh baik sama dia.
tapi dia tidak bisa keras. Allah berikan istri yang tegas. Jangan kita suami, apa kau ni? Saya ini suami, kau keras-keras saja. Dan tak boleh keras sama orang. Allah sudah sengaja untuk menjaga kita, memberikan istri kepada kita. Kadang-kadang kita tidak paham kan, kok keras-kerasnya istri saya ini. Padahal di mana kelebihan istri kita, mungkin di situ kekurangan kita. Di mana kelebihan suami kita, mungkin di situ kekurangan istri. Berarti Allah itu menjodohkan kita. Arti berpasang-pasang itu saling menutupi, saling mengisi. Itu perlu dipahami. Kemudian untuk menerima kondisi yang berbeda tadi, ya seperti contoh tadi kan, karena terjadi perselisihan, suami marah sama istri, suaminya orang Padang, istrinya orang Jawa, gara-gara apa kok terlupa lah istri mencuci baju, terlupa masak gimana, marah suami kan ada temperamen, dipukul lah istrinya kan. Apa kata istrinya? Alun-alun mas, apa kita tahu? Alun juga ada pukulnya, tapi alunnya juga oleh kita kan. Padahal alun-alun itu sebenarnya lambat-lambatkan. Kata suami orang Padang, ada seorang Padang, alunnya juga oleh. Alun itu belum juga kata dia. Ini tambah pukul lagi, tambah pukul dan kau lagi sakitan. Jadi saling pengertian, saling paham kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan pahamilah bahwa kekurangan suami saya, kekurangan istri saya, itulah yang akan saya tutupi. Kelebihan suami saya, kelebihan istri saya, itulah yang akan saya ambil. Jadi Allah menciptakan kami saling mengisi. Kemudian terakhir wa qada rabbuka ila ya wa bil walidaini ihsana. Nah, seluruh permasalahan terjadi, jangan kita lupa kembali kepada orang tua. Jangan nanti gara-gara kita masalah suami istri, gara-gara kita selisih paham, berubah pula dengan orang tua. Orang tua istri itu orang tua suami, orang tua suami itu orang tua istri. Gara-gara kita yang salah paham berdua, orang tua itu orang tua masing-masing tidak ditegur lagi. Jangan pula pisahkan. Kalau gini, kalau ada perbedaan kita, cukup perbedaan itu pada fitrah saja. Jangan terjadi perbedaan pada perasaan sehingga memunculkan buruk sangka. Buruk sangka akan melahirkan perpecahan, akan melahirkan kesengsaraan, dan insya Allah yang membuat orang hancur dalam hidup buruk sangka itulah. Ya, buruk sangka itu sumber kehancuran. Mudah-mudahan kita positif thinking menghadapi kalau suami istri ini beda dengan orang lain. Segala bentuk yang Allah perlihatkan dari perbedaan tadi itu hanya ujian aja, hanya ujian gitu. Tidak orang tidak saya itu juga tuh, karena istri ini maklumlah, istri itu orangnya apa ya? Dia ingin bagus terus gitu, ingin baik terus. Jadi dia tidak mau melihat ada kekurangan-kekurangan, dia tidak mau gitu. Jadi selagi belum dia cerewet terus, repet terus. Makanya ada kisah kan, ada jin dalam sumur tua sudah 400 tahun. Gara-gara di luar ini ada suami istri bertengkar, akhirnya suami ini dibawa istri ini ke dekat sumur tua itu, didorongnya ke dalam. Sebentar dia ke dalam, akhirnya keluar jin. Kamu ngapain keluar jin? Tidak tahan saya. Kenapa tidak tahan? Sudah 400.000 tahun saya ada dalam sumur ini, tambah saya katanya. Ini gara-gara merepet, ada orang masuk ke dalam merepet, akhirnya saya lari keluar katanya. Enggak, cerita aja ya. Artinya sebenarnya saya paham, istri itu sebenarnya dia merepet, dia ingin kita itu bagus terus. Dia ingin kita itu baik selalu. Dia ingin pokoknya sempurna. Itu sebenarnya keinginan istri sebenarnya. Cuma kita laki ini kadang-kadang gini pula ibu-ibu ya. Kalau berdua saja nak ngomong baik-baik.
berdua ya kita di rumah mau tidur sedang tenang-tenang sedang gembira, jangan suami balik kerja sedang marah-marah kita ngomong satu. Yang kedua, jangan dekat orang ramai, pantang laki-laki ini. Laki-laki kami ini jelas salah, tapi kalau dekat orang ramai meropet istri, wah itu sampai kiamat ingat cerita, betul tak? Betul pula bahwa dia belum Islam. Iya. Nah itu. Nah, jadi mudah-mudahan. Jadi saya digituin istri, memang kadang-kadang emosi juga kita gitu kan. Akhirnya sakit emosi terjadi ada teguran. Nah, karena kita sabar itu baik aja kita. Itu jadinya. Yalah barangkali mungkin cukup itu pembahasan kita, dan berikutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan materi dari kesehatan. Barangkali pas waktu kita, ya mudah-mudahan kesimpulannya dikit saja tadi. Apapun terjadi, jelek, buruk, kurang, lemah pasangan, apakah suami atau istri, saya diciptakan memang untuk kelemahan dia. Kalau sudah itu terjadi dalam perasaan kita, insya Allah kita tidak akan buruk sangka. Kalau tidak akan buruk sangka, insya Allah kita akan bisa ketawa, ceria kembali. Walaupun tidak betul kurang nggak sehari 2 hari apa, ya biasa aja manusia. Mohon maaf, menagai. Wallahu muwaffiq. Salah kata terucapkan, salah tangan terjawabkan, salah canda tercandakan, mohon maaf dipinta. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.